Besok malam saya minta kamu kembali bekerja karena saya tidak menyetujui pengunduran diri kamu. Perintah Kenrick semalam masih dirinya ingat betul sebelum dia berlari pergi setelah menamparkan pipi pria itu sekuat tenaga. Gadis itu berdeci dan menggeleng. Merasa tidak yakin untuk menuruti perintah gila pria yang bahkan baru pertama kali bertemu sudah berani menawar tubuhnya. Raina meregangkan tubuh. Pekerjaan sambilannya di minimarket hari ini telah selesai. Diliriknya ponsel yang terletak di sisi kanan meja kasir tempatnya bekerja. Tak ada tanda-tanda notifikasi apapun yang masuk ke ponselnya. Ada rasa aneh menyisip. Keinginan untuk tahu apakah pria itu mencarinya. Well, apakah ini yang namanya rindu? Gila. Raina menggeleng kuat. Ia segera mengingatkan dirinya secara mental. Benar, waktunya kembali ke kenyataan. Tidak ada waktu untuk menghayal ala Cinderella, karena pangeran dalam hal ini Kenrick tidak akan pernah jatuh cinta pada upik abu sepertinya. Segera ia menutup brankas kecil di bawah komputer kasir dengan dengkusan kasar. Sambil memanggul tas punggung yang berisi bekal dan air minum siang tadi, gadis itu berjalan gontai keluar lewat pintu belakang setelah menyerahkan kunci pada saat pergantian shift kerja berikutnya. Ia memperbaiki posisi tasnya sambil mengibaskan rambut setelah dirinya lepas dari pintu keluar. Angin kencang setelah hujan bercampur suara jalanan yang ramai seketika menyambutnya. Ibu kota. Kota yang tidak pernah tidur, bahkan tengah malam sekalipun, apalagi ketika hari masih terbilang sore seperti ini. Sekilas, Raina melirik jam di pergelangan tangannya, baru pukul 5 sore. Dia mengangkat kepala, hendak berjalan menuju ke halte busway ketika dia menyadari seseorang telah menunggu sambil bersandar di kap mobil sport berwarna merah metalik dengan desain yang sangat futuristik. Kenrick Regan. Ya, pria itu sedang bersandar di kap mobil sport jenis hypercar yang elegan. Wajah tampan dengan tubuh sempurna berbalut kemeja berwarna abu yang sudah digulung hingga ke siku. Celana jeans hitam belel dan sepatu kasual Air Jordan Type OVO terbaru yang mampu membuat mata melotot saat mengetahui harganya. Perpaduan yang sempurna. Raina sampai menoleh ke kanan, ke kiri, dan ke belakang, memastikan hanya ada dirinya di sana. Tidak mungkin pria itu menunggu di sini hanya untuk Raina seorang, bukan? Ketika Kenrick berdiri tegak dan berjalan ke arahnya, Raina hanya bisa diam dengan napas tercekat. Tubuhnya meremang, mengingat bagaimana sentuhan pria itu membuat tubuhnya sontak memanas. Akhirnya, kamu keluar juga. Dari tadi, aku menunggu kedatanganmu dari dalam mobil, tapi aku tidak melihatmu dalam rombongan karyawan shift malam, yang melewati gerbang ini sebelumnya. Suara berat dan seksi milik seorang pria, membuat lamunan Raina terbuyarkan. Selama beberapa saat, ia mencoba untuk memastikan dalam kepalanya, bahwa suara itu adalah benar kenyataan dan bukan hayalan semata. Tuan. Panggil Raina kemudian. Kenrick, ralat Kenrick cepat. Mau aku antarkan pulang? Tapi, aku antar kau pulang. Pandangan mata Raina terarah pada mobil mewah berwarna merah metalik, yang berada tidak jauh dari hadapannya. Seumur hidupnya, ia belum pernah menaiki mobil semewah itu. Jika menuruti rasa ego yang ia miliki, jelas dirinya akan menyambut dengan senang hati tawaran Kenrick. Menaiki mobil mewah yang nyaman, serba canggih dan bersama seorang pria yang begitu tampan. Namun, apa yang terjadi kemarin malam, membuat nyali Raina terasa menciut. Jadi, sebisa mungkin ia memilih untuk menghindari masalah, yang berhubungan dengan seorang pria berbahaya, yang berada di dekatnya sekarang ini. Tidak. Terima kasih, Tuan, Raina menggeleng. Saya akan naik bus saja, tolaknya dengan kalimat yang halus. Raina segera berbalik. Pergi meninggalkan Kenrick dan melangkahkan kakinya menuju ke sebuah halte, yang berada tidak jauh dari tempatnya bekerja. Gadis berambut hitam kecoklatan itu berusaha untuk tidak menolehkan kepalanya ke belakang, saat kedua kakinya terus melangkah ke depan.
Dia sadar bahwa berurusan dengan seorang pria adalah hal yang rumit. Apalagi jika pria itu adalah seorang Kenrick Regan. Jarak menuju halte bus tinggal beberapa langkah lagi. Raina merasa lega saat kedua kakinya telah menapak tepat di area halte bus tersebut. Namun, rasa lega itu hanya bertahan beberapa saat. Setelah itu, halte bus mendadak berubah menjadi ramai, bahkan lebih ramai daripada hari-hari biasanya. Raina menolehkan kepalanya ke segala arah, mencoba untuk mencari penyebab yang membuat tempat itu berubah menjadi ramai dalam sekejap. Sampai akhirnya, tatapan matanya terkunci pada seorang pria tampan dengan bulu-bulu halus yang tumbuh pada rahang kokohnya, yang berdiri tidak jauh darinya. Sosok pria itu menunjukkan ekspresi yang datar, tanpa ada senyuman sedikit pun pada wajah tampannya. Raina baru menyadari bahwa pria itulah yang menjadi penyebab dari semua keramaian ini. Namun, objek dari keindahan itu sendiri tidak menyadari bahwa dirinya lah yang menjadi pusat perhatian, yang membuat tempat itu mendadak berubah menjadi ramai seperti sekarang. Pria tampan itu hanya berdiri dengan ekspresi yang cuek dan tatapan yang angkuh, sembari menyandarkan tubuhnya pada tiang halte yang ada di sampingnya dan memainkan ponsel yang berada dalam genggaman kedua tangannya. "Astaga, Tuan Kenrick, mengapa Anda ada di sini?" tanya Raina. Ekspresi terkejut terlihat jelas pada wajahnya. Sosok Kenrick hanya mengangkat bahunya sekilas, kemudian tersenyum penuh intimidasi ke arah Raina. "Kau kabur, saat pembicaraan kita belum selesai," jawabnya. "Pembicaraan yang mana? Sepertinya kita tidak pernah membicarakan apapun. Anda mau mengantar saya pulang dan saya sudah menolaknya," kilah Raina. "Pembicaraan kita semalam. Apa kau lupa?" Tengkuk Raina seketika itu langsung meremang, saat embusan napas beraroma min milik Kenrick menyapu lembut kulit telinga dan lehernya. Jantungnya berdetak cukup cepat, dengan suatu perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Raina segera menggeser tubuhnya sedikit menjauh dari Kenrick. Lantas ia mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja. Ia mengambil ponselnya, menyalakannya, kemudian mengalihkan perhatiannya dengan membaca berita yang ada di laman internet. Bus datang tak lama kemudian dan Raina bersiap untuk menaikinya. Di belakangnya Kenrick masih setia berdiri mengikutinya bagaikan sebuah bayangan. "Anda bisa menelpon saya untuk bicara. Mengapa Anda harus mengikuti saya?" Raina memutar tubuhnya. Matanya menyipit keheranan dengan kekeras-kepalaan pemilik klub malam tempatnya bekerja. Kenrick hanya tersenyum miring. Senyuman angkuh yang justru membuat gadis itu tidak enak hati. "Pembicaraan kita tidak bisa dibahas lewat telepon." Sorot mata Raina penuh permohonan, "Bagaimana dengan mobil Anda? Sebaiknya Anda turun saja di pemberhentian berikutnya." "Don't worry, baby. Jangan kau pedulikan mobilku. Sudah ada yang mengurusnya untukku," seringai pria tampan itu sembari membuka satu kancing atas kemejanya. "Bagaimana dengan keadaan mamamu? Apa kau sudah menelponnya? Apa urusannya dengan Anda?" Kenrick melangkah mendekatinya dan merangkul erat pinggang Raina. "Aku tidak ingin kau menyesal, baby." "Saya bukan baby, Anda." "Oke. Mrs. Kenrick soon to be. Sepertinya pernikahan kita harus benar-benar dipercepat, baby," bisik Kenrick sambil mengecup singkat bibir Raina. Raina mendonggak, menatapnya dengan mata melebar. "Maksud Anda?" Pria yang berpakaian serba bermerek itu membuka satu lagi kancing kemejanya. Tampak jelas ia sebenarnya tidak nyaman berada di dalam bus. Penyejuk udara yang seolah tidak mampu menahan panasnya udara ibu kota. Ditambah lagi dengan kaum wanita yang ada di bus ini, mereka melihatnya begitu intens seakan-akan ia aktor Hollywood yang sedang melakukan syuting. Pria bertubuh luar biasa sempurna itu mencondongkan tubuh ke arah Raina. "Dokter yang merawat mama kamu baru saja menelponku beberapa menit yang lalu. Apakah ponsel kamu mati, baby? Mama kamu butuh perawatan terbaik secepatnya." "Apa?" Pekik Raina terkejut seraya memalingkan wajah tiba-tiba ke arah Kenrick. "Sebuah tindakan yang salah,
Karena gerakan itu membuat pipinya terasa panas oleh hela napas pria yang bibirnya hanya berjarak 1 jengkal dari wajah Raina. Gadis itu mengerjap, lalu buru-buru ia mundur selangkah, mengambil jarak dari Kenrick. Bagaimana? Apa kamu sudah mengeceknya? Lidah Raina terasa keluh. Buru-buru ia membuka tas punggungnya lalu mengeluarkan benda pipi persegi itu dari salah satu kantongnya. Benar, ponselnya mati mungkin saja karena lobet. Kenrick melihat perubahan raut wajah Raina. Gadis itu sepertinya sedang mengkhawatirkan sesuatu. "Baby, are you okay?" Tanyanya sambil menyentuh lembut tangan Raina. Sentuhan tangan pria itu seringan kapas, tapi mampu menyentak Raina. Seakan ada arus listrik yang menjalar di tubuhnya. "Yeah, I'm okay." Raina menarik tangannya. "Tetapi apa Anda berkata yang sesungguhnya tentang keadaan mama saya?" "Yeah. Anda tidak mencari keuntungan dari keadaan saya, bukan?" Raina menatap mata Kenrick yang berkilat. Rahang pria itu mengeras, menampakkan keseriusan. "Saya tidak pernah bermain-main dengan nyawa seseorang, baby. Baiklah, saya bersedia menerima semua syarat Anda. Tapi dengan satu syarat." Raina menelan ludahnya susah payah. "Tolong." "Apa?" "Tolong selamatkan mama saya." Dan Kenrick pun tersenyum tipis nyaris tidak kentara, menanggapi persyaratan Raina. "Ido." Raina melangkahkan kakinya lebar-lebar dan sedikit berlari kecil menyusuri lorong rumah sakit. Tidak ia pedulikan keringat yang mengalir deras membasahi pelipis dan seluruh wajah. Ia hanya ingin secepatnya sampai dan segera bertemu dengan sosok yang memenuhi pikirannya saat ini. Hingga akhirnya ia tiba di depan sebuah kamar di depan sebuah ruangan perawatan, tempat wanita yang paling ia sayangi berada. Tertegun, ia menatap mata teduh itu yang juga tengah menatapnya lembut waktu ia membuka pintu dan Raina hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu dengan napas yang tercekat memacu sesak di dadanya dengan hebat. "Kamu datang," ucap wanita dengan kepala pelontos karena tak ada satupun helai rambut yang tumbuh di kepalanya itu dengan tersenyum lembut. "Kemarilah sayang." Masih dengan rasa terkejut yang begitu dalam, Raina melangkah perlahan. Ada sedikit rasa lega melihat wanita itu dalam keadaan baik-baik saja. Setidaknya wanita yang paling ia cintai dalam hidupnya itu tidak mengalami kondisi seperti yang ia bayangkan selama perjalanan tadi. "Ya Tuhan, syukurlah." Air matanya tumpah saat ia merengkuh sosok itu ke dalam pelukan hangat. Menyalurkan segala perasaan lega yang mulai memenuhi setiap emosi dalam dirinya. Sungguh, membayangkan akan kehilangan wanita yang sangat berarti dalam hidupnya itu membuat dunianya seakan berhenti berputar. "Kenapa kamu menangis?" "Mama baik-baik saja." Suara itu terdengar lembut, juga usapan tangannya terasa lembut di punggungnya. "Berhentilah menangis, Raina." "Mama. Don't cry, please." "Mama baik-baik saja, Raina." Mama Safira tersenyum lembut sambil mengusap kedua pipi putrinya. "I'm fine, don't worry my dear." "Ma." Tampak sekali wanita yang dulu tampak tangguh itu mengerahkan segenap tenaga untuk mengangkat tangannya. "Dokter menelpon kamu. Mama sudah berkali-kali berpesan pada Dokter Alfa untuk tidak memberitahu kamu." "Ma, jangan pikirkan Mama. Mama mungkin tidak sanggup memenuhi janji Mama untuk membuatmu selalu bahagia, sayang. Tapi meskipun Mama nantinya tidak ada, kamu harus selalu bahagia Raina." Raina menatap netra coklat gelap yang dulu selalu berbinar penuh semangat. Netra itu kini tampak begitu redup. Suara merdu yang dulu terdengar begitu ceria juga kini terdengar sengat tak jelas. "Tidak, Ma. Mama benar-benar tidak mengenal Raina." Raina menggeleng pelan seraya tertawa getir. "Mama pikir jika Mama pergi Raina akan bahagia. Raina akan menderita dari hari ke hari, Ma. Raina tidak akan mungkin bisa melupakan Mama. Meskipun Raina berusaha melanjutkan hidup, Raina sama sekali tidak akan bahagia. Jadi jangan pernah bilang Mama akan pergi meninggalkan Raina." Raina menggeleng lemah,
bayangan dirinya kehilangan sosok sang mama kembali berkelebat dalam pikirannya. Bahkan dirinya tidak sadar sudah menyeret Kenrick dalam situasi yang pasti akan membuatnya canggung ketika dia kembali bertemu pria itu. Tanpa sadar, dirinya memaksa turun di pemberhentian bus selanjutnya, lalu bertindak bodoh dengan meminta Kenrick mengantarnya. Siapa dia? Namun anehnya pria itu menurut begitu saja, tanpa banyak tanya. Tadi ia benar-benar kalut. Ia tidak bisa berpikir panjang. Sang mama adalah sosok satu-satunya yang ia punya. Sosok yang selalu menemaninya hampir di setiap waktu hidupnya, dan membayangkan sang mama tiada. Tidak. Dia tidak akan bisa. Dia tidak akan kuat kehilangan sosok mama. Dia akan melakukan apapun untuk pengobatan mama. Apapun. Termasuk menjual dirinya pada Kenrick jika memang itu jalan terakhir yang bisa ia lakukan. Kamu sendiri. Kedua alis Raina bertaut, "Ya. Apa kamu datang sendiri, sayang?" Raina menggeleng dengan wajah bersemu merah. "Tidak," ucapnya lirih sambil mengusap sisa-sisa air mata yang mengalir ke pipi. "Kamu datang dengan Kenrick." Kedua mata Raina membulat, "Mama tahu. Mama bersyukur kamu telah memiliki seseorang yang bisa menjaga kamu selain Mama." Jemari tangan Mama Safira yang lemah terangkat, menyentuh lembut pipi Raina. "Mama setuju dengan Kenrick yang akan menikahi kamu secepat mungkin, sebelum penyakit Mama semakin parah," lanjutnya lagi dengan nada getir. "Dia pria yang baik, sayang. Ma. Dia beberapa hari ini selalu menjenguk Mama." Mama Safira terbatuk dan Raina membantunya meminum beberapa teguk air hangat. "Mama yakin pria itu mampu menjaga kamu," ucap Mama Safira terbata. Pandangan matanya meredup kala ia menatap tangan kurusnya yang dipasang selang infus. "Tapi jangan pernah menyerahkan dirimu sebelum menikah, jangan pernah seperti Mama." Lagi-lagi Mama Safira berhenti bicara. Satu tarikan napas panjang terdengar begitu dalam dan menyesakkan. Selama ini Mama terlalu pengecut. Mama menyembunyikan kebenaran ini karena takut kamu membenci Mama, Raina. Kamu selalu bilang Mama Weni adalah selingkuhan Papa. Kamu salah, sayang. Mamalah yang selingkuhan Papa. Mama yang menyerahkan diri kepada Papa, meski kami belum menikah. Hingga akhirnya Mama hamil, dan Mama baru tahu kalau Papa kamu sebenarnya sudah menikah. Tapi Mama kembali menarik napas, dan Raina kembali membantu sang Mama meminum beberapa teguk air putih hangat. Mama merebut Papa dari Mama Weni. Mama Safira terbata menatap tubuhnya sendiri. Seolah kalimat yang baru saja ia katakan tersangkut di tenggorokan. Mama Weni adalah wanita yang baik, sangat baik. Dia bersedia dimadu hanya karena kehadiran kamu Raina. Dia mencintai kamu, dia ikut bahagia karena kelahiran kamu, desahan pendek terdengar. Dan Mama juga bersyukur, nak, lagi-lagi senyum perih tersungging, cinta yang Mama anggap hanya sebatas dongeng hadir karenamu. Papa adalah pria terbaik yang berusaha menjaga kebahagiaan kita. Mama. Papa berubah sejak kamu membencinya. Sejak kamu merasa malu dengan keadaan keluarga kita, yang semua disebabkan oleh Mama. Mama, mereka bersitatap. Sangat lama. Seolah berusaha memahami alasan masing-masing. Mama Safira mendonggak, tapi Mama tidak akan pernah menyalahkanmu. Karena semua ini salah Mama yang tidak pernah menjelaskannya kepadamu. Mama terlalu takut. Cintamu pada Mama terhapus dari matamu. Mama Safira menatap mata coklat tua yang sama persis dengan netranya itu tak berkedip. Mama, sudah. Cukup. Semua sudah berlalu Ma. Raina mengeratkan pegangan tangannya di jemari mamanya. Ia tidak ingin menghakimi, bagaimanapun Mama Safira telah menyesali kesalahannya. Tuhan, seandainya bisa sungguh, ia ingin mengurangi penderitaan sang Mama, agar wanita yang sangat berarti dalam hidupnya itu tidak merasakan kesakitan sama sekali. Maafkan Mama, sayang. Sebaiknya kamu pulang, Mama lelah. Mama Safira memejamkan mata. Ia tidak ingin melihat reaksi Raina atas pengusirannya barusan.
Raina menatap wajah wanita yang tampak tirus itu dengan saksama. Namun Mama Safira sepertinya sudah terlalu lelah untuk kembali berbincang dengannya. Mama, istirahatlah. Raina akan menemani Mama sampai Mama tertidur. Mama Safira mengangguk. Meski wanita itu ingin menolak, tapi tenaga yang dimilikinya takkan mampu mengalahkan kekeras-kepalaan Raina, putrinya. Gadis itu menarik kursi lebih mendekat ke arah ranjang sang mama. Ia menggenggam tangan kurus itu, kadang bersenandung, kadang bercerita, hingga sang mama terlelap. Dan setelahnya Raina mengecup singkat kening dingin itu lalu melangkah pergi meninggalkannya dengan perasaan getir yang tiba-tiba menelusup ke dalam hatinya. Have a nice dream, Mom.